siang, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, apa kabarnya? Ya, Ibu berharap anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersuka cita ya. Oke anak-anak, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam buku subtema yang kedua. Materi kita untuk hari ini adalah anak-anak masih kelanjutan pada materi yang sebelumnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materinya kalimat persuasif dalam pidato. Ya, Ibu akan mengulas kembali seperti pada pertemuan yang sebelumnya bahwa pidato itu adalah bersifat persuasif ya, yang mana artinya ajakan, dorongan, bujukan ya, itu yang bersifat persuasif. Berarti hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kalimat persuasif dalam pidato, lebih spesifik lagi ya, atau lebih secara khusus. Nah, silakan dengarkan baik-baik ya anak-anak. Pidato persuasif berisi, nah seperti tadi Ibu sampaikan di awal, apa tadi siapa? Ya, tepat sekali. Berisi ajakan atau imbauan atau dorongan atau bujukan yang ditujukan kepada banyak orang. Ya, berarti kalau seseorang yang sedang berpidato, baik itu di kantor, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat atau RT RW, itu kalimat persuasifnya itu berisi bujukan, berisi imbauan kepada banyak orang, kepada halayak banyak orang yang mendengar ya. Bagian pidato persuasif, nah ini dia, bagian pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian ya. Sekali lagi, 3 bagian. Bagian apa saja? Nah, yang pertama adalah pembuka ya. Yang kedua adalah isi. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Berarti ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ada 3 bagian dalam pidato persuasif ya. Pidato persuasif menggunakan kalimat persuasif. Sudah pasti pidato yang disampaikan oleh seseorang, yang disampaikan secara persuasif itu berarti menggunakan kalimatnya yang bersifat juga persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi mengajak ya, berarti kalimat yang berisi mengajak kepada banyak orang yang mendengarkannya ya. Ajakan dalam kalimat ini, ajakan persuasif, yang kalimat persuasif tersebut ya disampaikan secara langsung atau tersurat dan tidak langsung ya. Sekali lagi, ajakan dalam kalimat persuasif disampaikan secara langsung atau tersurat dan tidak langsung atau tersirat. Ada 2 ya yang disampaikan dalam kalimat persuasif, tersurat dan tersirat ya. Kalimat persuasif yang disampaikan secara langsung ya, secara langsung itu menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, itu kalimat ajakan yang bersifat secara langsung. Ada 2 contoh kata yang digunakan untuk kalimat persuasif secara langsung, mari dan ayo. Nah, kemudian bagian-bagian pidato. Nah, seperti Ibu sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, anak-anak Ibu ada yang masih ingat bagian-bagian pidato itu ada apa saja? Ada ingat? Ya, bagian-bagian pidato itu ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan salam penutup. Ada 5 bagian dalam pidato. Sekali lagi, ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada salam penutup ya, ada penutup dan salam penutup. Ada 5 bagian.
Oke, langkah-langkah menyusun pidato. Nah, ini dia langkah-langkah kita menyusun pidato itu. Nanti anak-anak silakan diperhatikan kalau ada tugas untuk kita membuat pidato, anak-anak perlu memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun pidato. Langkah yang pertama atau tahap pertama atau cara yang pertama kita buat adalah buatlah terlebih dahulu rancangan kerangka pidato. Kerangka itu berarti susunan bagiannya apa yang mau kita bahas, ya apa yang mau kita sampaikan. Buat dulu kerangka-kerangka dalam setiap paragraf, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita kembangkan kerangka pidato tersebut menjadi teks pidato yang utuh. Makanya kalian harus menyiapkan dulu kertas sebagai contoh untuk membuat kerangka-kerangka dalam membuat pidato. Setelah kalian buat kerangkanya ada 1, 2, 3, kalian kembangkan dengan membuat kalimat sendiri boleh. Lebih enak membuat kalimat sendiri untuk membuat pidato karena lebih cepat disampaikan dan cepat ditangkap, dipahami, kan? Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah tulislah teks pidato menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sangat benar sekali. Kalau kita membuat pidato itu buat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah yang dicermati oleh orang yang mendengar atau audiens. Jadi ketika kita berdiri menyampaikan pidato tersebut, orang pun yang mendengar bisa menangkap, bisa merespon, bisa memahami, dan bisa mengerti, oh artinya seperti ini yang disampaikan. Jadi makanya digunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah bacalah kembali teks pidato yang telah kamu buat. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan ejaan, ya silakan diperbaiki. Ya. Jadi sudah kalian membuat ada 4 tahap tersebut. Tahap yang kelima, kalian cek kembali, ya kan? Setelah kalian membuat kerangkanya, mengembangkan kerangka tersebut, terus membuat teks dengan bahasa yang baik dan benar, kemudian kalian perhatikan kembali, ya, perhatikan kembali teks yang sudah kalian buat itu. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan, diperbaiki sehingga menjadi pidato itu menjadi pidato yang benar. Nah, oke anak-anak, demikian penyampaian ibu pada pertemuan kita hari ini, yang mana kita belajar tentang kalimat persuasif dalam pidato. Ibu berharap anak-anak di rumah senantiasa mudah memahaminya dan sudah mengerti pastinya, ya. Nanti kita akan belajar lagi pada pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Silakan anak-anak hari ini disalin, dicatat di buku kalian untuk pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Pesan ibu tetap sama, yaitu anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan baik walaupun kita masih belajar dalam keadaan seperti ini, ya anak-anak, ya. Dan selalu bersemangat terus, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, jangan malas belajar, ya. Selalu bersemangat dan senantiasa bersukacita. Oke anak-anak ibu semua, terima kasih. Salam sehat dari Ibu Oni dan sampai jumpa.